Keluargamu terlalu jahat, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Memiliki keluarga yang bahagia adalah idaman semua orang, termasuk juga idamanku. Namun, aku harus menelan kekecewaan. Bukan aku tak bersyukur, tapi ini yang aku alami selama menikah 4 tahun dengan suamiku. Namaku Andira. Aku seorang perempuan berumur 27 tahun. Aku sudah menikah 4 tahun dengan Mas Angga. Aku dan suamiku tidak ada masalah yang berarti. Memang, sampai pernikahan 4 tahun, kami belum dikaruniai anak. Tapi bagi kami berdua itu bukan suatu masalah yang besar. Malahan, masalah yang besar itu datang dari keluarga suamiku sendiri. Layaknya seperti menantu pada umumnya, atau mungkin hanya aku saja di sini yang mengalami, entahlah aku nggak tahu. Aku bangun lebih pagi dari semua orang yang ada di rumah ini. Jam 4, aku sudah bangun. Dari jam 4 itu, aku sudah berkutat, mengurusi dapur, membereskan rumah, menyapu, ngepel, masak, mencuci pakaian, dan semua pekerjaan rumah. Tanpa ada satu orang pun yang membantu. Bukan aku ingin mengeluh. Sebenarnya aku nggak masalah ngerjain semua itu sendiri. Tapi semua itu jadi masalah karena keluarga suamiku. Kok jam segini belum matang sarapannya? Tanya ibu mertuaku yang baru bangun tidur. Iya bu, sebentar lagi. Ini nasi gorengnya udah mau matang. Jawabku, sambil tangan ini terus sibuk mengaduk nasi goreng di kuali. Kamu gimana sih? Kamu pasti bangunnya siang ya? Sampai setengah 7 gini sarapan belum matang. Ujarnya lagi. Kemudian terdengar suaranya mengunyah keripik. Maaf bu, aku udah bangun pagi kayak biasa kok. Cuman cucian baju tadi lebih banyak, nggak kayak biasanya. Jadi agak lama nyuci baju. Tapi ini kan masih setengah 7 juga bu. Biasanya kan kita sarapan jam 7. Jawabku, tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat ke mertua atau berusaha membantah ucapan beliau. Kamu ini ya, dibilangin malah ngebantah. Terus aja kayak gitu. Ketusnya. Maaf bu, ucapku mengalah. Tak lama kemudian nasi goreng itu matang. Segera ku pindahkan ke wadah, lalu kuletakkan di meja makan. Tak lupa piring, sendok, serta topping pelengkap nasi goreng juga sudah siap, yaitu telur ceplok, lalapan timun, dan tomat. Kamu mau kemana? Tanya ibu. Mau mandi dulu bu, mumpung masih sempat. Jawabku setengah berlari. Hei, jam segini belum mandi. Katanya lagi. Padahal aku memang biasa mandi setelah masak. Ya biar nanti kalau suamiku menciumku ketika akan berangkat kerja, bauku sudah wangi. Kamu udah selesai masak? Tanya Mas Angga saat aku sampai di kamar. Udah mas, ini mau mandi, sebentar ya mas, tungguin aku. Pintaku ke Mas Angga. Iya ya, jawabnya sambil membenarkan kancing bajunya. Aku buru-buru mandi, tak sampai 5 menit sudah selesai. Bahkan aku sudah berganti pakaian. Cepet banget mandinya, tanya Mas Angga. Kalau nggak cepet nanti diprotes sama ibu mas. Mas Angga hanya tersenyum menanggapi ucapanku. Ya udah, ayo. Iya mas sebentar, aku pakai parfum dulu. Buru-buru ku semprotkan parfum ke seluruh badan. Lalu ku ikuti langkah Mas Angga. Lama banget sih ditungguin dari tadi. Pasti istri kamu nih yang buat lama. Kata ibu mengomel. Padahal kami baru juga sampai. Udahlah bu, ayo sarapan. Ucap Mas Angga. Ya, nggak bagus kan? Udah di meja makan. Mana waktu masih pagi begini, harus berdebat hal sepele yang nggak penting menurutku. Ku ambilkan nasi goreng untuk Mas Angga, lengkap dengan toppingnya. Kok nggak ada acar sih mbak? Tanya Vita. Dia adalah adik bungsu Mas Angga. Iya, nasi goreng kalau pakai acar lebih enak. Timpal Agung, adik tengah Mas Angga. Kalau nggak mau makan, nggak usah makan. Udah sih, makan aja apa yang ada. Ucap Mas Angga tegas, seperti biasa dia selalu membelaku.
Ya elah mas, kita kan cuma minta acar. Gitu aja. Ucap Vita tidak terima. Kalau kamu mau acar ya buat sendiri. Gak usah nyuruh mbakmu terus. Mbakmu udah dari subuh buta, sibuk ngurusin rumah. Sementara kamu masih enak-enakan tidur kan? Ucap Mas Angga. Lagi-lagi dia berkata dengan suara keras dan tegas. Mas tuh berlebihan tahu nggak? Aku cuma minta acar. Kenapa harus sampai kayak gini sih? Mas tuh terlalu ngebela istri mas ini. Makanya, dia nggak nurut sama kita. Ucap Vita. Kemudian dia berdiri, bahkan membanting sendok, hingga menimbulkan suara nyaring. Aku nggak selera sarapan lagi, katanya. Kemudian pergi. Terserah, timpal Mas Angga cepat. Vita menoleh sekilas, lalu lanjut masuk ke dalam kamarnya. Dia membanting pintu kamarnya cukup kuat. Mas, ucapku. Maksudku, aku berharap Mas Angga membujuk Vita agar tetap mau sarapan. Udah biarin aja, dia udah besar. Kalau mau sarapan biar cari sendiri. Kalau nggak mau makan ini ya biar dia masak sendiri, kata Mas Angga. Sebenarnya selera makanku jadi hilang juga. Tapi nggak enak sama suamiku. Kelihatannya dia juga bete gara-gara kejadian ini. Tapi tetap dipaksa makan, karena memang harus segera berangkat kerja. Sekitar 15 menitan, akhirnya kami semua selesai sarapan, kecuali Vita. Aku berangkat kuliah dulu ya, Bu. Ucap Agung pamitan ke ibu mertua. Iya, kamu hati-hati ya, Gung. Jawab ibu. Kuliah yang benar, Gung. Jangan nongkrong aja. Kamu itu sudah mau 14 semester. Mau berapa tahun lagi kamu baru lulus? Mas Angga berucap dengan tegas tanpa melihat ke arah Agung sedikit pun, seolah dia sedang menyindir. Agung tidak menanggapi, dia langsung pergi begitu saja, tanpa berpamitan kepada kami berdua. Kamu jangan keras-keras sama adikmu, ga? Agung sudah usaha kok, kata ibu. Biasalah selalu membela si Agung. Ibu, Agung itu anak lelaki, Bu. Seharusnya dia belajar lebih bertanggung jawab atas apa yang sedang dia kejar. Bukan malah santai-santai begini, Bu. Bukan aku nggak mau biayai adikku sendiri. Tapi dia sudah dewasa. Seharusnya dia bisa berpikir. Harusnya dia udah kerja sekarang, Bu. Bukan malah masih kuliah kayak gini. Kata Mas Angga menjawab ucapan ibunya. Ibu tidak bisa menjawab lagi. Beliau langsung tertunduk dan diam. Angga berangkat kerja dulu, Bu. Mas Angga langsung berpamitan dengan ibu, mencium tangannya dengan takzim. Hati-hati, ucap ibu lembut. Iya, Bu. Ibu baik-baik di rumah. Bu, titip istriku. Jangan sakiti dia, kata Mas Angga sebelum pergi. Lalu, kuantarkan dia sampai keluar pintu. Hati-hati ya Mas, kamu berangkat kerjanya. Gak usah ngebut-ngebut naik motor. Ucapku mengingatkan Mas Angga. Iya sayang, kamu juga hati-hati di rumah. Kalau ada apa-apa, kasih tahu ke aku ya, pesan Mas Angga. Aku mengangguk, kemudian dia mencium keningku. Aku masuk lagi ke dalam rumah menuju dapur untuk membereskan meja makan bekas sarapan. Sekaligus cuci piring tadi yang belum sempat aku bersihkan. Bu, aku memanggil ibu mertua dengan lembut. Ada apa? Tanya beliau ketus. Nasi gorengnya tinggal sedikit. Apa mau diantarkan untuk Vita? Tanya aku. Ya udah kamu siapin aja, biar ibu yang antar. Kasihan dia belum makan. Jawab ibu. Kusiapkan sepiring nasi goreng untuk Vita, lengkap dengan acar permintaannya. Ya, aku sempatkan sebentar untuk membuat acar. Ini Bu, nasi goreng dengan acar. Ucapku sambil menyerahkan piring itu ke ibu. Tanpa mengucapkan terima kasih seperti biasanya, ibu langsung pergi. Gak masalah, gak apa-apa. Aku berusaha menenangkan diri sendiri walau sebenarnya aku kecewa. Lanjut, aku bereskan semuanya agar bisa lupa dengan kejadian ini. Selesai cuci piring dan mengelap meja kompor, aku berniat untuk beristirahat. Ya istirahat sebentar tidak apa-apa kan.
Tapi baru masuk ke dalam kamar, ibu sudah memanggil. Ada apa, Bu? Tanyaku. Itu Vita udah selesai sarapan. Kamu ambil piringnya, ucap ibu. Apa Vita nggak bisa letakkan piringnya ke dapur sendiri, Bu? Tanyaku ragu. Walau aku tahu, pasti ujungnya aku akan kena marah. Kok kamu jawab gitu? Apa kamu nggak mau melayani keluarga ini lagi? Vita itu lagi kesal. Sudah sana cepat ambil, bentaknya. Akhirnya mau nggak mau, kulakukan perintah ibu. Ku ambil piring kotor dari kamar Vita. Sama sekali dia tidak menoleh ke arahku. Matanya tetap fokus menatap layar ponsel. Langsung kucuci juga piring kotor itu. Ya kalau ibu mertua sampai lihat ada piring kotor di wastafel, pasti akan ngomel. Kamu nggak belanja? Tanya ibu. Nanti Bu, habis istirahat aku langsung belanja, jawabku. Karena memang hari ini jadwalku belanja kebutuhan bulanan. Kalau kebutuhan mingguan seperti lauk pauk, aku biasa belanja seminggu sekali. Sekalian ya, ibu nitip vitamin ini. Kalau Vita, dia nitip bedak yang ini. Kalau Agung, dia tadi nitip parfum yang ini. Sekalian dibeliin ya, ucap ibu sambil menunjukkan foto di ponselnya. Kirim aja ke ponselku ya Bu, biar aku nggak lupa. Ibu segera mengotak-atik ponselnya. Kuperkirakan dia sudah mengirim foto itu ke ponselku. Pukul 10 pagi, aku rasa sudah cukup beristirahat. Saatnya keluar untuk belanja. Aku berangkatnya naik ojek, biar lebih murah. Nanti pulangnya ketika bawa belanjaan cukup banyak, barulah naik Grab car. Sesampainya di mall tempat biasa aku belanja, langsung kupilih barang-barang yang memang untuk kebutuhan terlebih dahulu. Seperti sabun cuci baju, cuci piring, wangi, shampoo, sabun mandi, beras, minyak goreng, serta semua kebutuhan pokok yang memang diperlukan setiap hari. Kucek kembali semua barang-barang yang sudah kuambil. Khawatir kalau ada yang masih ketinggalan. Akan repot kan kalau harus bolak-balik belanja. Oh ya, aku telepon Mas Angga dulu lah. Aku minta pendapatnya. Perlukah aku membelikan pesanan Vita dan Agung? Takutnya salah lagi kayak kemarin. Ya kemarin apapun yang diminta Vita sama Agung, aku nurut aja. Tapi ternyata itu membuat Mas Angga marah. Karena menurut Mas Angga, seharusnya itu bukan tanggung jawab dia lagi. Assalamualaikum Mas, ucapku setelah sambungan telepon terhubung. Waalaikumsalam. Ada apa sayang? Tanya Mas Angga lembut. Ini Mas, tadi sebelum aku berangkat, Ibu nitip ini. Ucapku sambil menyebutkan sebuah merek. Oh, untuk Ibu, belikan aja. Terus, tanyanya. Sepertinya dia sudah paham apa yang ingin aku tanyakan. Kalau Agung nitip parfum Mas, kalau Vita nitip ini, ucapku lagi. Untuk yang Agung sama Vita nggak usah dibelikan. Kan Mas udah kasih uang bulanan untuk mereka. Biar mereka pakai uang itu untuk beli kebutuhan sendiri. Kamu cukup beli kebutuhan rumah sama keperluan ibu ya? Jawab Mas Angga. Iya Mas, baik. Setelah cukup berbicara dengan Mas Angga, aku matikan sambungan telepon kami. Namun ketika lewat rak skincare, aku baru teringat kalau moisturizerku habis. Aku telepon lagi suamiku. Ya aku memang kebiasaan begitu. Boleh nggak Mas? Tanyaku. Boleh sayang, beli aja. Itu kan kebutuhan kamu. Jawabnya. Iya Mas, aku beli yang promo aja. Jawabku lagi. Gak usah, beli yang merek biasanya aja, takut gak cocok. Ucap suamiku. Aku merasa senang. Ya, kapan lagi aku bisa belanja seperti ini? Kalau ibu tahu pasti dia marah. Tapi kan ini sudah atas persetujuan suamiku. Gak apa-apa lah. Kalau nanti ibu mertua marah, tinggal aku jawab aja, Mas Angga sudah izinin. Ku ambil moisturizer yang memang biasa aku pakai. Harganya sih nggak begitu mahal, cuma 50.000 aja. Karena semua belanjaan sudah ada di troli, aku segera membayar. Total semua belanjaan untuk seluruh anggota rumah
Selama 1 bulan penuh, aku mengeluarkan uang kurang lebih 1.700.000. Aku segera pulang ke rumah. Ya, kalau kelamaan belanja pasti nanti ditanya ini itu sama ibu mertua. Pasti aku dituduh ngabis-ngabisin duit suamiku dengan jajan di luar. Sesampainya di rumah. Kamu beli cemilan apa? Tanya ibu, baru juga sampai langsung ditanya cemilan. Ini bu, aku beli cemilan ini. Jawabku sambil mengeluarkan beberapa cemilan yang aku beli. Ibu mau itu dong? Katanya menunjuk satu buah cemilan. Aku berikan cemilan itu untuk ibu. Kamu beli apa lagi? Tanyanya. Kebutuhan kayak biasanya bu, jawabku. Terus, mana pesanan ibu? Tanya ibu lagi. Aku berikan pesanan ibu. Pesanan Agung sama Vita mana? Tanyanya cepat setelah menerima pesanannya. Kata Mas Angga, apa? Jadi kamu ngadu sama Angga? Perkara Agung sama Vita minta dibelikan itu? Saut ibu cepat. Bukan gitu bu, aku cuma nanya sama Mas Angga, bukan mengadu. Kata Mas Angga, mereka kan sudah dikasih uang bulanan sendiri. Jadi menurut Mas Angga, mereka harusnya beli kebutuhan itu ya pakai uang bulanannya sendiri. Jawabku berusaha menjelaskan ke ibu mertua. Alah kamu ini memang tukang ngadu. Kata ibu tidak terima, lalu pergi begitu saja. Emang tuh bu, Mbak Andira tuh keterlaluan. Sukanya ngadu sama Mas Angga. Pasti ngadunya yang enggak-enggak tuh. Aku cuma nitip barang harga 200.000 aja. Sampai ngadu ke Mas Angga segala. Tiba-tiba Vita nongol entah dari mana. Apa dia nggak berangkat kuliah hari ini? Batinku. Bukan gitu Vita. Ucapku terhenti. Karena Vita terlihat nggak terima dengan alasanku. Udahlah mbak. Ucapnya membentak. Aku memilih diam. Sekitar pukul 3 sore. Agung sudah pulang dari kampus. Bu, mana parfum pesananku? Tanya Agung ke ibu mertua. Tanya aja sama mbakmu tuh. Jawab ibu. Mana mbak? Tanya Agung cepat sambil mengenadahkan tangan. Gak ada Gung. Kata Mas Angga gak usah dibelikan. Soalnya kan kamu udah dikasih uang bulanan. Jadi kata Mas Angga, ya belinya dari uang bulanan itu aja. Jawabku berusaha menjelaskan ke Agung. Halah mbak, kamu itu emang tukang ngadu ya? Ucapnya. Kemudian pergi. Aku hanya bisa melirik ke sana kemari. Gak ngerti harus berbuat apa. Apa aku salah? Tapi titipan Agung emang lumayan mahal. Harganya sampai 295.000. Sementara titipan Vita hampir 200.000 tadi. Untuk mereka berdua aja harus habis 500.000. Kalau tadi jadi aku belikan, pengeluaranku bulan ini tentu aja bertambah. Lebih dari 2 juta. Melebihi target yang dikasih Mas Angga. Bukan suamiku perhitungan, tapi begitulah cara kami berdua mengatur keuangan. Ya, kami berdua sepakat mengatur keuangan dipikirkan bersama. Supaya lebih enak dan transparan tentunya. Di rumah ini yang cari uang cuman Mas Angga. Dialah tulang punggung satu-satunya. Itu makanya sebisa mungkin aku berhemat. Karena kami berdua juga punya cita-cita sendiri. Aku dan suamiku pengen punya rumah. Gak terus-terusan ikut sama mertua begini. Ya, karena yang namanya ikut mertua tetap akan ada selalu masalah. Kalau rumah sendiri kan enak. Palingan masalah yang ditimbulkan ya karena masalah berdua. Dan pasti lebih mudah penyelesaiannya daripada punya masalah dengan ipar atau mertua. Sore harinya ketika aku sedang masak untuk makan malam. Mas Angga sudah pulang, tapi lagi di kamar katanya ada sedikit pekerjaan yang belum sempat selesai di kantor tadi. Kamu kenapa sih? Gak mau beliin pesanan Agung sama Vita? Tanya ibu mertua tiba-tiba datang. Iya bu, soalnya kalau pesanan mereka dibelikan, pengeluaran bulanan kita lebih dari 2 juta bu. Itu nggak sesuai target yang dikasih sama Mas Angga. Jawabku apa adanya. Ya udah kalau gitu kamu kerja dong. Supaya bisa bantu-bantu Angga. Gak cuma di rumah aja. Gak ngapa-ngapain.
gak menghasilkan uang. Ucapan ibu tiba-tiba merembet sampai ke sana-sana. Aku bingung mau jawab apa. Kerja apa kek sana? Yang penting dapat penghasilan. Bisa untuk tambah-tambah. Jangan cuma di rumah. Gak produktif itu namanya. Ucapan ibu semakin didiamkan semakin menyakitkan. Lagian, kamu di rumah juga gak hamil-hamil. Gimana mau hamil sih? Makanannya aja kayak gini, gak sehat. Ucap ibu sambil menggeser bungkus snack yang memang aku cemili sambil masak. Ingin aku membantah, tapi rasanya mulut ini terkunci, gak mampu berkata-kata. Akhirnya yang kulakukan hanyalah menangis, diam, dan pergi dari dapur. Mau kemana kamu? Teriak ibu, namun tak kuhiraukan. Aku segera masuk ke dalam kamar. Kamu kenapa nangis sayang? Tanya Mas Angga yang melihatku menitiskan air mata. Apa aku harus kerja supaya dihargai sama ibu, Mas? Tanyaku penuh emosi ke Mas Angga. Maksud kamu apa? Ibu ngomong apa? Tanyanya. Ibu bilang, aku harus kerja karena selama ini aku gak ngapa-ngapain. Katanya aku harus bantu-bantu keuangan kamu, Mas. Supaya bisa nambah uang bulanan rumah. Aku gak ngerti, Mas. Aku harus gimana, Mas? Omongan ibu terlalu menyakitkan. Ditambah lagi nyindir soal keturunan. Dia bilang gara-gara aku makan jajanan yang gak sehat. Aku gak hamil-hamil sampai sekarang. Tapi kamu tahu kan, Mas? Kenapa kita belum bisa berusaha ekstra? Karena semua uang yang kamu hasilkan untuk rumah ini, untuk keluarga ini, kita gak bisa menyisihkan uang untuk kita ke dokter, Mas. Saking ngepresnya penghasilan yang kamu dapat untuk semua orang yang ada di sini. Ucapku panjang lebar. Iya sayang, aku ngerti. Nanti biar aku yang bicara sama ibu ya. Katanya menenangkanku. Kemudian Mas Angga memelukku, mencium keningku supaya aku lebih tenang. Udah ya, kamu jangan marah-marah lagi. Apa masaknya udah selesai? Tanyanya. Aku menggeleng. Ya udah, biar Mas bantu ya. Mas Angga segera mematikan laptopnya. Diletakkan laptop itu di atas meja. Lalu mengajakku keluar. Tak lupa sebelum itu dia menghapus air mataku. Ayo, ajaknya lembut. Bahkan tanganku sampai digandengnya. Sesampainya di dapur, kulihat ibu mertua gak ada lagi di sana. Hanya ada sayuran yang belum selesai aku potong tadi. Namun ada satu yang hilang. Bungkus snack yang belum habis, udah gak ada di atas meja kompor. Kamu nyari apa? Tanya Mas Angga yang melihatku sedang mencari sesuatu. Tadi aku lagi makan snack, Mas. Dan masih banyak. Aku taruh di sini, tapi gak ada. Jawabku. Ya udahlah, mungkin dimakan ibu. Jawab Mas Angga santai. Aku mengangguk. Kami berdua pun masak bersama. Hingga akhirnya masakan makan malam itu selesai juga. Angga, kamu itu sudah capek kerja, kenapa masih bantuin istri kamu di dapur? Lebih baik kamu duduk aja nunggu makanannya matang. Gak harus nimbrung ikut masak begini. Kamu pasti capek dong. Ucap ibu. Kalau ibu gak izinin Angga bantuin Andira, ya ibu suruhlah Vita, Bu. Vita udah besar, bukan anak kecil lagi. Bisa dong dia bantuin iparnya masak, supaya lebih cepat selesai. Bukannya malah di kamar main HP gak jelas. Ngerjain tugas kuliah juga enggak. Nilai-nilai di kampusnya juga banyak yang nurun. Jawab Mas Angga. Namun dia tidak menoleh ke arah ibu. Tangannya tetap fokus melakukan pekerjaannya, yaitu mencuci kuali bekas kami masak tadi. Kamu ini ya kalau dikasih tahu ada aja jawabanmu enggak? Timpal ibu. Ya emang itu Bu jawabannya, mau gimana lagi? Jawab Mas Angga santai. Akhirnya waktu makan malam pun tiba, kami semua berkumpul di meja makan. Kami biasa makan malam pukul 7. Ini Mas, ku ambilkan nasi, lauk, dan sayur untuk Mas Angga. Tadi kami masak sup sayur, goreng ayam, dan sambal terasi. Masya Allah enak banget. Apalagi hari ini dibantuin sama suamiku masaknya. Rasanya lebih mantap.
Bu, kenapa ibu nyuruh Andira kerja? Tanya Mas Angga membuka obrolan di meja makan malam ini. Ya emang salah nggak? Supaya istrimu bisa bantu-bantu cari uang. Nggak apa-apa kan? Ibu nggak tega lihat kamu berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah ini. Jawab ibu. Andira kan udah kerja, Bu. Jawab Mas Angga santai. Dan tetap saja terus fokus makan. Kerja apa? Mbak Andira di rumah tuh nggak kemana-mana. Kerja apaan emangnya? Kini Vita yang menanggapi. Jadi kamu pikir selama ini Mbak Andira nggak ngapa-ngapain? Nggak kerja gitu? Tanya Mas Angga balik ke Vita. Ya emang nggak ada kerja. Kalau kerja tuh keluar rumah. Ini di rumah terus panjang hari. Keluar rumah kalau cuma belanja doang. Kerja apa namanya kayak gitu? Jawab Vita ketus. Tapi dia tetap lanjut makan. Bahkan mulutnya sampai penuh. Entah karena makanannya enak atau dia kelaparan. Jadi menurut kamu, yang kamu makan sekarang bukan hasil dari kerja Mbak Andira. Kamu pikir sayur itu bisa matang kalau nggak ada yang masak? Kamu pikir ayam goreng itu bisa matang kalau didiamkan aja di atas meja? Dan satu lagi, nasi. Nasi sekarang masak gampang banget pakai rice cooker. Tinggal cuci beras, kasih air, colokin aja rice cookernya. Udah, tinggal tunggu nanti matang sendiri. Tapi, apa bisa nasi itu matang kalau bukan Mbak Andira yang ngerjain? Iya, apa nunggu kamu yang ngerjain? Jelas kamu gak akan pernah lakuin itu kan? Tanya Mas Angga ke Vita. Vita langsung menghentikan kunyahannya. Dia terlihat susah payah menelan nasi yang masih ada di mulutnya. Ya bukan itulah maksudnya Mas. Itu kan memang kewajiban Mbak Andira sebagai menantu di rumah ini. Masak untuk kita semua. Ya itu bukan kerjaan loh namanya. Kan gak menghasilkan uang, yang namanya kerja itu menghasilkan uang. Jawab Vita, tetap aja dia ngeyel. Oh, jadi menurut kamu itu bukan pekerjaan. Gimana kalau mulai sekarang kamu yang ngerjain semuanya? Biar Mbak Andira keluar cari uang. Tapi urusan rumah, kamu yang ngerjain semuanya gimana? Mas Angga terlihat menantang Vita. Ya nggak bisa gitu dong. Terus Mbak Andira ngapain tugasnya? Tanya Vita. Loh, bukannya kamu bilang kalau yang namanya kerja itu menghasilkan uang. Kalau di rumah kan nggak menghasilkan uang. Meskipun Mbak Andiramu ini sudah kerja dari subuh sampai malam cuman untuk ngurusin rumah ini. Masak, ngepel, nyuci. Bahkan pakaian dalam kamu aja Mbak Andira loh yang nyuciin. Kamu benar-benar gak tahu malu ya Vita? Kalau memang kamu mau Mbak Andira kerja di luar supaya bisa menghasilkan uang, oke, bisa aja. Mudah bagi mbakmu ngelakuin itu. Tapi urusan rumah, kamu yang ngerjain. Pokoknya tugas Mbak Andira cuma cari uang untuk bantuin aku. Ucap Mas Angga tegas. Aku merasa bangga dibela oleh suamiku seperti ini. Ya nggak bisa dong Mas. Bantah Vita. Nggak bisa gimana maksudnya? Kan sesuai. Mas Angga menatap Vita tajam. Hingga membuat gadis itu tak berani menatapnya. Ia langsung tak berkutik. Setuju kan? Mulai besok, mbakmu kerja. Kamu yang urus rumah. Ucap Mas Angga semakin tegas. Membuat Vita terlihat ketakutan. Gak bisa gitu dong, gak? Mau gimana pun, tugas Andira yang utama di rumah ini. Ucap ibu. Mungkin niatnya ingin melerai pertikaian kedua anaknya ini. Kalau gitu, ibu gak usah nyuruh Andira kerja, Bu. Kalau memang tugas Andira yang utama di rumah ini. Terus apa maksud ibu nyuruh Andira kerja? Ibu jangan perimplan dong, Bu. Ucap Mas Angga. Mas kok ngomongnya kayak gitu sama ibu, Mas? Mas kurang ajar tahu nggak? Kini Agung yang berkata. Mas yang kurang ajar? Atau kamu yang nggak tahu diri?
Mas Angga balik bertanya ke Agung. Udah nggak, cukup nggak? Jangan bilang adikmu seperti itu, kata ibu. Bu, ibu selalu menyudutkan istri aku, Bu. Tapi ibu apa pernah mengajari kedua anak ibu ini untuk bekerja keras? Selama ini semua kebutuhan kalian aku yang menanggung. Aku nggak masalah, Bu. Tapi cara mereka berdua ini selalu menyalahkan Andira. Apa-apa Andira yang salah. Bahkan ibu juga ikut-ikutan nyuruh Andira kerja. Giliran aku bilang begitu, ibu kayak nggak rela kalau Vita yang harus ngerjain semua pekerjaan rumah kan? Di mana letak keadilan yang ibu miliki? Ibu tega maksudnya nyuruh Andira kerja cari uang. Tapi dia juga harus tetap ngerjain pekerjaan rumah semuanya tanpa ada yang bantu. Itu maksud ibu. Mas Angga berkata semakin tegas. Aku takut kalau sampai dia semakin tersulut emosi. Perdebatan malam ini diakhiri dengan ibu yang membanting piring lalu masuk ke kamarnya. Udah mas, udah, ucapku. Seharusnya mas tuh lebih bela kami, bukan Mbak Andira. Vita pun ikut berdiri dan mengatakan kalimat itu. Stop Vita, ucap Mas Angga menghentikan langkah Vita. Vita pun berhenti berjalan. Ingat Vita, kamu perempuan juga. Kamu suatu saat juga akan menikah. Aku harap kamu gak akan mengalami apa yang Mbak Andira alami. Tapi kalau sampai suatu saat kamu mengalami hal seperti ini, satu hal yang harus kamu ingat. Karena kamu juga pernah melakukan hal seperti itu ke Mbak Andira. Ingat itu, ucap Mas Angga. Agung pun ikut berdiri dan menyusul Vita masuk ke kamar ibu. Gimana mas, kalau ibu marah? Aku takut mas, ucapku ke Mas Angga. Kamu gak usah takut sayang, kamu gak salah. Udah ya, kamu yakin sama aku? Jawab Mas Angga. Lanjut lagi makannya, sayang kalau gak dimakan. Akhirnya kami berdua lanjut makan malam sampai habis. Sisanya bisa untuk makan besok pagi, mudah-mudahan masih layak dimakan. Mas, aku gak enak mas, kalau aku terus jadi masalah di rumah ini. Apa lebih baik aku pulang aja ke rumah orang tuaku, mas? Aku lama-lama gak kuat. Aku gak sanggup. Ucapku setelah kami berdua di dalam kamar. Kamu ngomong apa, sayang? Selama ini aku berusaha belain kamu. Ucap Mas Angga sambil menggenggam tanganku erat. Aku tahu, mas, kamu selalu belain aku. Tapi aku juga gak kuat lama-lama, mas. Semakin hari semakin keterlaluan. Udah 4 tahun aku sabar, mas. Harus berapa lama lagi? Kata aku. Mas Angga menatap langit-langit kamar kami. Dia terlihat menahan air mata karena matanya berkaca-kaca sejak tadi. Sayang, besok kita pindah. Aku terkejut mendengar ucapan Mas Angga. Apa maksudnya? Besok pindah? Mau pindah kemana? Sedangkan kami belum punya rumah. Pindah kemana maksudmu, mas? Kita belum punya rumah. Mau pindah kemana? Tanyaku tak mengerti. Kita beli rumah. Jawabnya lagi. Beli rumah gimana maksudmu, mas? Aku tahu tabunganmu berapa. Gak cukup untuk beli rumah, mas. Untuk DP-nya aja kurang, kataku. Mas pinjam dari kantor besok. Untuk kekurangannya, gimana menurut kamu? Terus, kebutuhan rumah ini gimana? Kalau kita punya cicilan rumah. Selama ini kamu mas yang memenuhi semuanya. Gimana ibu? Gimana adik-adik kamu nanti? Tanya aku. Ya, aku tidak mau egois. Aku juga tetap memikirkan mereka semua. Karena selama ini mereka bergantung sama Mas Angga. Udah, biar aku yang atur. Kamu gak usah pikirin semua itu. Ya, kamu tenang aja. Oke, kita pindah rumah besok. Besok kita beli rumah. Ucapnya lagi terus meyakinkanku. Sebenarnya aku gak yakin. Aku ragu besar.
Tapi Mas Angga mengucapkan kalimat itu dengan sangat meyakinkan, hingga membuatku sulit tidur malam ini. Aku hanya berguling ke kanan dan ke kiri. Mas Angga sepertinya sudah tertidur, atau mungkin dia hanya pura-pura tidur, aku nggak tahu. Aku juga nggak berani untuk membangunkannya atau memanggilnya. Paginya aku bangun seperti biasa. Udah, kamu nggak usah ngerjain kerjaan rumah. Biarlah rumah berantakan. Kita nanti beli sarapan aja di luar. Setelah itu kamu ikut aku ya, cak Mas Angga. Tapi Mas, kataku ragu karena aku takut jika nanti akan ada perang dunia. Ya pasti ibu akan ngomel kalau aku nggak beberes rumah. Udah nggak usah ada tapi-tapian. Kamu istri aku suami kamu. Kamu harus nurut ucapan suami, katanya. Akhirnya aku menurut. Sekitar pukul 6:30 kami berdua keluar untuk mencari sarapan. Ibu yang biasanya ngomel terlihat diam saja. Atau mungkin masih marah karena kejadian semalam. Kami pulang ke rumah dengan membawa 5 bungkus bubur ayam. Sementara ayam goreng tadi malam, aku air fryer supaya bisa dimakan lagi. Kalau nasinya udah basi. Karena tadi malam aku langsung masuk ke kamar gak sempat beresin dulu. Kalau sayurnya jangan ditanya lagi. Udah gak layak banget dimakan. Baunya aja udah menyengat. Cuman ayam goreng sama sambalnya yang bisa diselamatkan. Kok beli? Boros. Sekarang ibu yang bersuara karena melihat aku sedang menata sarapan yang baru dibeli. Nggak boros kok bu, jarang ini, jawab Mas Angga. Kemudian tangannya dengan cekatan membantuku menyiapkan semua sarapan. Tapi kecuali punya Agung dan Vita. Itu punya Agung sama Vita kenapa nggak disiapin sekalian? Kata ibu sambil melihat ke arahku. Mereka udah dewasa bu, bukan anak-anak. Yang harus semuanya disiapkan. Kalau mereka masih anak TK, nggak apa-apa. Andira ngelakuin itu, tapi mereka udah kuliah. Kata Mas Angga tegas kemudian segera duduk. Kenapa belum disiapin sih? Tanya Vita marah. Karena melihat bubur ayamnya belum disiapkan. Bahkan sendok juga belum diambilkan. Kamu punya tangan, punya kaki, punya mata bisa melihat. Bisa kan ambil sendiri dan kerjain semua sendiri. Kata Mas Angga tegas. Itu membuat Vita dan Agung gak bisa ngomong apa-apa lagi. Mereka berdua dengan pasrah ambil mangkuk dan juga sendok sendiri. Lalu menuangkan kuahnya juga sendiri. Keduanya terlihat cemberut. Tapi tak aku pedulikan. Biarlah, mungkin sesekali harus ditegasi begini supaya sadar. Hari ini aku mau ngajak Andira pergi, Bu. Mungkin pulangnya sore. Kata Mas Angga minta izin ke ibu. Mau kemana? Tanya ibu. Ada urusan penting. Jawab Mas Angga tidak mau memberitahu urusan apa. Iya urusan apa? Tanya ibu sangat ingin tahu. Urusan penting Bu yang jelas. Nanti aku akan kasih tahu kalau sudah tepat waktunya. Jawab Mas Angga semakin membuat ibu penasaran. Tapi ibu gak banyak bertanya lagi. Beliau memilih lanjut sarapan. Selesai sarapan, aku hanya membereskan bekas Mas Angga dan ibu saja. Kalau bekas Agung dan Vita ditinggalkan. Itu atas perintah Mas Angga. Akhirnya mereka berdua mau gak mau buang sampahnya sendiri. Kalau selama ini semua aku yang ngerjain, mereka pokoknya terima beres. Seperti Nyonya dan Tuan. Ayo sayang kita pergi. Udah siap kan? Tanya Mas Angga setelah kami bersiap. Iya Mas. Akhirnya kami menuju kantor Mas Angga. Karena kami mau mengajukan pinjaman. Untunglah suamiku langsung dikasih karena selama ini gak pernah punya pinjaman. Setiap bulan nanti gaji Mas Angga akan dipotong 1 juta untuk membayar pinjaman itu sampai lunas. Setelah pinjaman didapat, kami langsung menuju ke perumahan. Rencananya kami akan beli perumahan di sini. Rumahnya cukup luas, dengan 2 kamar, 1 ruang tamu yang cukup luas, ada ruang keluarga, ada dapur, dan 1 kamar mandi. Gimana, kamu suka nggak sama rumahnya? Kalau aku sih suka, kata Mas Angga meminta pendapatku. Aku juga suka Mas, apalagi di sini udah ramai banyak tetangganya. Kalau kamu tinggal aku nggak takut sendirian, jawabku.
Kalau kamu suka, gimana kalau kita deal sama rumah ini? Tanyanya lagi. Kamu serius mas, mau beli rumah ini? Tanya aku nggak percaya. Tadi malam, aku benar-benar sangat ragu. Tapi pagi ini, semua sudah di depan mata. Sayang, aku udah sejauh ini, kamu masih menanyakan hal itu. Tanya Mas Angga, yang membuatku langsung malu. Buru-buru aku mengangguk cepat. Ya aku nggak mau kalau sampai nanti dia berubah pikiran. Akhirnya kami deal dengan rumah ini. Kami lengkapi berkas-berkas. Kami harus menunggu kurang lebih 1 minggu untuk terima kunci. Untuk sementara ini kita ngekos ya. Aku kan sudah janji sama kamu. Kita akan pindah besok. Kita cari kosan dulu. Seminggu ini kita ngekos. Sampai kunci kita terima. Tapi mas, apa nggak sebaiknya tinggal di rumah ibu aja? Kan sayang uangnya. Bisa untuk beli perabotan. Kataku memberi usul. Enggak, kita ngekos. Ucap Mas Angga tegas. Terus mas, udah kamu gak usah pikirin itu. Oke? Nurut sama suami, bisa kan? Katanya sambil mengelus kepalaku. Akhirnya aku gak punya daya apa-apa untuk menolaknya lagi. Aku nurut saja sama ucapan Mas Angga. Kami pulang ke rumah. Mas Angga menyuruhku membereskan barang-barang. Sementara dia katanya akan ngomong sama ibu. Aku gak tahu lah apa yang akan terjadi kalau tiba-tiba kami pindah. Cukup lama Mas Angga berbincang dengan ibunya. Aku dengan cemas menunggu di kamar. Hampir 2 jam lebih. Gimana mas? Tanya aku. Aman. Jawabnya sambil mengacungkan jempol. Aman? Kamu serius aman? Ibu gak marah-marah? Tanya aku gak percaya. Udah, kamu gak usah pikirin itu. Yang jelas ibu setuju kita pindah. Urusan yang lain biar jadi urusan mas. Kamu tinggal nikmati saja hidupmu. Oke? Katanya lagi. Aku masih bengong dan bingung. Mas Angga langsung menjentikkan jarinya. Hingga membuatku tersadar. Udah, gak usah kamu pikirin. Udah siap belum? Tanyanya lagi. Udah mas, ini aja sih yang perlu dibawa. Jawabku sambil menunjukkan beberapa koper milik kami. Oke, langsung kita masukin ke mobil ya. Aku udah pesan Grab car di depan. Katanya lagi. Akhirnya Mas Angga membantuku membawa koper-koper kami yang sangat banyak itu. Belum lagi ada 2 tas yang cukup besar. Bu, kami pamit ya. Ucap Mas Angga, kemudian mencium tangan ibu. Aku pun menyusul dan ibu menerimanya. Terlihat ibu hanya diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya ibu marah, tapi kayak nggak punya daya untuk meluapkan kemarahannya. Sesampainya di dalam mobil, Mas, kamu yakin mas, ibu nggak apa-apa? Aku takut mas. Tanya aku ke Mas Angga. Udah sayang, ibu nggak apa-apa. Kan ada Vita sama Agung di rumah yang jagain ibu. Jawab Mas Angga berusaha meyakinkanku. Meskipun selama ini aku merasa tertekan, tapi pergi dari rumah itu juga membuatku khawatir. Gimana nanti kesehatan ibu, siapa yang memantau? Ibu ada beberapa pantangan yang gak boleh dimakan. Karena ibu punya kadar gula yang cukup tinggi. Udahlah, kamu gak usah khawatir. Biar mereka ngerasain ketika gak ada kamu di rumah gimana rasanya. Ya. Akhirnya kami sudah sampai di kosan yang kami cari. Karena sampainya udah malam, aku kecapean. Mas Angga menyuruhku istirahat. Besok aja beberesnya. Akhirnya kami tidur dengan kondisi kamar yang cukup berantakan. Paginya, karena saking nyenyaknya tidur, aku sampai bangun kesiangan. 5:30 aku baru bangun, yang biasanya jam 4 aku sudah melek. Buru-buru kami berdua melaksanakan sholat subuh yang terlambat itu. Kamu mau kemana? Tanya Mas Angga. Mau beres-beres mas? Jawabku. Ini masih pagi, nanti aja. Tapi bajumu belum aku siapin. Nanti aja, katanya dan terus menahan tanganku. Mas Angga malah semakin erat memelukku. Dia nggak mau aku pergi dari sampingnya. Sudah lama kita nggak bisa menikmati momen seperti ini, ya kan? Setiap kali pagi kamu bangun tidur, kamu langsung ke dapur. Aku nggak bisa memeluk kamu pagi-pagi begini, katanya. Aku merasa terharu.
Ternyata hal sesederhana ini selama ini gak bisa kami lakuin selama tinggal sama ibu. Kamu bahagia nggak? Tanya Mas Angga. Aku mengangguk. Kira pukul 6:30, aku baru menyiapkan baju suamiku untuk berangkat kerja. Baju, celana, dasi, serta jasnya sudah aku setrika sangat rapi. Kini tinggal menunggu Mas Angga selesai mandi. Sayang, mana bajuku? Tanyanya. Ini Mas. Kutunjukkan semua baju yang sudah aku siapkan. Kamu kayak bahagia banget Mas. Padahal aku belum sempat buat sarapan loh. Ucapku karena aku merasa bersalah. Sebab nggak bisa masak di sini belum punya alat-alatnya. Habis ini kita keluar, kita makan dulu. Baru itu aku berangkat kerja. Di depan kan ada orang jual nasi uduk. Kamu mau? Tanya Mas Angga. Aku mengangguk saja karena memang sudah terasa lapar perut ini sebab sudah biasa sarapan pagi. Kami berjalan kaki ke depan gang. Ada penjual nasi uduk atau nasi kuning di sini. Aku memilih nasi kuning sementara Mas Angga nasi uduk. Kami sarapan dengan lahap. Sarapan sudah habis, kami segera membayar. Total 2 porsi 20.000. Aku pulang ya Mas, kamu hati-hati berangkat kerjanya. Iya sayang, jawab Mas Angga. Ya, kami nggak bawa motor. Karena memang sengaja motor itu ditinggal supaya bisa untuk Vita kuliah. Ya Mas Angga masih mikirin Vita. Karena terkadang jam kuliah Vita nggak sama Agung. Dan Agung nggak mau ngalah nganterin adiknya. Untungnya tempat kerja Mas Angga sama kosan ini nggak begitu jauh, jadi ongkos untuk naik ojek juga nggak terlalu mahal. Sementara di kosan, aku hanya beres sedikit saja. Toh kami nggak lama di sini, jadi baju-baju yang aku keluarkan nggak begitu banyak, hanya beberapa saja dan yang penting-penting aja. Enak banget ya, kalau punya rumah kecil, beres-beres sebentar udah selesai, tinggal santai. Gumamku merasa senang dan lega. Akhirnya aku lanjutkan kegiatanku dengan rebahan sambil nonton drama Korea kesukaanku. Ya, hal yang sudah lama tak pernah aku lakukan semenjak aku menikah. Ya, sesimpel nonton drama Korea aja, aku kayak nggak pernah bisa. Sesibuk itukah aku dulu sampai lupa menyenangkan diri sendiri. Aku rebahan sampai akhirnya ketiduran. Bangun setelah mendengar azan zuhur serta perut keroncongan. Selesai sholat, aku keluar untuk cari makan. Ya, Mas Angga menyuruhku selama tinggal di kosan ini beli aja kalau lapar. Ya, walau sebenarnya membeli itu memang mudah dan simpel, tapi terasa banget keluar uangnya. Seminggu sudah berlalu. Gak pernah ibu mertua menghubungiku ataupun kedua adik iparku. Tapi gak tahulah kalau ke HP Mas Angga mungkin ada tapi dia gak ngomong ke aku. Tunggu punya tunggu, akhirnya tiba yang kami impikan selama ini. Kunci rumah masa depan kami sudah ada di tangan. Kami sudah pindah dan menempati rumah itu. Alhamdulillah ya Mas, akhirnya kita bisa pindah ke sini. Ucapku. Kamu udah kasih tahu ibu Mas di mana alamat rumah kita? Tanyaku ke Mas Angga. Udah. Kamu udah kasih tahu orang tua kamu belum? Tanya Mas Angga. Udah Mas, Bapak senang, Ibu juga. Katanya mereka kalau ada waktu nanti main ke sini. Kita adain syukuran nggak ya Mas? Tanyaku. Kita adain syukuran, tapi kecil-kecilan aja ya. Kita kasih makanan ke tetangga sekitar. Kalau baca doa, datengin orang ke sini lumayan biayanya. Kita belum ada dananya ke sana, kata Mas Angga. Aku pun setuju. Akhirnya kami pesan beberapa kotak makanan untuk dibagikan ke beberapa tetangga samping kanan dan kiri sebagai perkenalan. Selanjutnya kami baca doa sendiri untuk keselamatan rumah ini. Sama aja kan yang penting niatnya. Semoga rumah ini menjadi berkah. Malam ini adalah malam pertama kami tidur di rumah baru. Ya meskipun masih kredit tapi alhamdulillah. Semoga segera bisa menjadi rumah sendiri. Alhamdulillah Mas, aku senang banget, nyaman banget rasanya Mas tinggal di sini. Ucapku. Ya sayang, aku senang kalau melihat kamu bahagia begini. Jawab Mas Angga. Maaf ya Mas kalau aku nyusahin kamu. Kalau kamu izinin aku kerja, aku mau kerja Mas supaya kita bisa lebih cepat melunasi rumah ini. Ucapku, mengutarakan keinginanku. Gak usah, kamu di rumah aja. Kamu fokus ngurusin rumah dan aku. Jawab Mas Angga. Tapi Mas, udah kamu gak usah mikirin soal penghasilan. Cukup atau enggak? Insya Allah cukup, ya.
Mas Angga terus berusaha meyakinkanku. Gaji suamiku memanglah nggak begitu besar. Sebulan gajinya 10 juta rupiah. 1 juta dipotong untuk hutang yang kami pinjam dari kantor. 2 juta untuk cicilan rumah. Tinggal 7 juta lagi. 3 juta akan diberikan ke ibu juga kebutuhannya. Sementara untuk kedua adiknya nggak ada lagi jatahnya. 4 juta untuk kebutuhan kami sendiri di sini. Mas, kamu yakin gak mau kasih uang bulanan lagi ke Agung sama Vita, Mas? Terus uang kuliah mereka gimana, Mas? Biar mereka yang mikir sendiri. Aku gak akan bayarin lagi uang kuliah mereka. Kalau mereka memang anak yang bisa berjuang, pasti mereka mikir gimana caranya bisa kuliah dengan uang sendiri. Mereka udah besar. Dulu, aku kuliah pakai uang sendiri. Aku kerja kesana kemari supaya bisa bayar kuliah. Aku gak minta lagi sama ibu. Aku mau mereka bisa kayak aku. Udah, kamu gak usah khawatir soal itu, kata Mas Angga. Akhirnya apa yang aku takutkan terjadi juga. Mas Angga gak ngasih uang bulanan lagi ke adik-adiknya. Mereka berdua datang ke sini dan marah-marah sama aku saat Mas Angga gak ada di rumah. Pasti semua ini gara-gara kamu kan, Mbak? Kamu yang mempengaruhi Mas Angga kan? Tuduh Vita. Enggak, Vita. Sama sekali enggak. Aku gak pernah nyuruh Mas Angga ngelakuin ini. Itu semua kehendak Mas Angga. Jawabku berusaha menjelaskan. Halah udahlah, Mbak. Kamu itu jadi ipar keterlaluan banget. Gara-gara menikah sama kamu, abang kami jadi berubah. Keterlaluan kamu, Mbak. Kini Agung yang berkata. Terserah kalian mau ngomong apa. Yang jelas aku gak pernah ngelakuin itu. Memang itu keinginan Mas Angga sendiri. Kalau kalian gak ada kepentingan lagi silahkan pulang dari sini. Kataku mengusir mereka. Ya aku gak mau lagi berdebat. Walaupun aku sudah terbiasa dicaci maki, tapi tetap saja hatiku sakit. Air mataku juga tetap luruh. Akhirnya aku ceritakan apa yang terjadi siang tadi. Keterlaluan mereka. Kita kesana nanti malam, ucap Mas Angga. Aku sangat deg-degan. Apa yang akan terjadi? Apa Mas Angga akan marah-marah kepada adiknya? Bisa terjadi perang lagi kalau begini caranya. Tapi malam pun segera tiba dan aku sudah diajak Mas Angga untuk ke rumah ibu. Apa maksud kamu ke rumah marah-marah? Kamu gak terima atas keputusanku? Tanya Mas Angga tegas kepada kedua adiknya. Pasti istri kamu kan yang mempengaruhi, Mas. Jawab Vita. Jaga bicaramu. Andira gak pernah mempengaruhi hal buruk ke aku. Kalian ini yang membawa pengaruh buruk. Apa? Kami yang bawa pengaruh buruk? Enggak, Mas. Istri kamu tuh yang beban. Kini Vita menyahut lagi. Kamu ngomongin soal beban? Kamu mau tahu nggak? Beban sebenarnya yang aku tanggung selama ini siapa? Kalian berdua. Kalau ibu, itu sudah jadi tanggung jawab aku sebagai anaknya. Tapi kalau kalian sudah dewasa. Kalian bisa cari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan kalian. Bukan malah malas-malasan dan nyusahin aku sama Andira terus, kata Mas Angga tegas. Kalau sudah gini bener sih, kamu udah dipengaruhi sama istri kamu ini, Mas. Aku berkata sambil berdiri dan menunjuk wajahku. Dalam sekejap, Mas Angga menepis tangannya. Lalu, tamparan mendarat di pipi kanan dan kiri Agung. Kamu itu yang membawa pengaruh buruk. Kamu juga yang gak tahu diri, Gung. Kamu sudah besar. Cari kerja. Bukan malas-malasan. Kuliah sampai 14 semester belum selesai. Mau jadi apa kamu? Gitu kamu gak mikir cari kerja, Gung. Pakai otak kamu. Kerja. Kata Mas Angga. Dia bahkan sampai berteriak tepat di hadapan wajah Agung. Aku menariknya. Aku takut kalau sampai Mas Angga semakin emosi dan malah terjadi hal yang lebih mengerikan lagi. Udah Mas, sabar Mas, ucapku. Mereka semua langsung terdiam. Vita dan Agung gak berani ngomong apa-apa lagi. Bu, sekarang ibu harus bisa nasihati kedua anak ibu ini untuk berubah. Mereka udah dewasa, Bu.
Gak mungkin mau terus ibu belain. Kapan mereka bisa berpikir dewasanya, Bu, kalau begitu terus? Aku mohon ibu bisa ngerti kondisi ini. Aku juga gak mau marah-marah sama keluarga sendiri, Bu. Aku gak mau hubungan kita renggang. Tapi kalau mereka terusan begini, mungkin aku gak akan pernah datang lagi ke sini, Bu. Kata Mas Angga yang aku gak sangka kalau dia akan mengatakan kalimat itu. Enggak, kamu yakin ngomong begitu, Nak? Tanya ibu. Yakin, Bu? Aku bukan gak sayang sama ibu. Aku sayang banget sama ibu. Bahkan aku gak masalah kalau ibu mau ikut kita. Tapi aku gak setuju kalau kedua orang ini ikut sama aku. Aku gak mau. Ucap Mas Angga semakin tegas. Iya, Nak. Biar ibu yang kasih tahu mereka. Kamu pulang ya. Kamu butuh waktu untuk menenangkan diri. Ucap ibu lembut. Mas Angga menurut. Lalu kami berpamitan. Sebulan 2 bulan belum ada kabar dari ibu. Tapi Mas Angga terus menelpon ibu dan ibu alhamdulillah baik-baik saja. Mas Angga memang belum mau ke sana jika adik-adiknya belum berubah. Hingga 1 tahun sudah. Barulah lebaran kami datang ke rumah ibu. Tapi Agung ataupun Vita belum berubah. Malah pas lebaran mereka nggak mau salaman sama kami. Ya, marah mereka yang marah. Seharusnya kami yang marah besar di sini bukan mereka. Tapi begitulah jika orang keras kepala dan nggak tahu diri. Mereka akan selalu merasa benar dan menganggap orang lainlah yang salah. Jangan dicontoh kelakuan Vita dan Agung ya. Mereka benar-benar gak pantas. Oh ya, menurut Bunda, apakah benar tindakan yang dilakukan oleh Angga dan juga Andira? Apakah mereka salah jika sedikit menjauhi mertua dan ibu kandungnya sendiri supaya membuat adik-adiknya berubah? Bahkan mereka sekarang sampai putus kuliah loh, karena gak ada biaya. Iya, mereka gak kerja. Sama sekali gak cari kerja selama setahun ini. Mereka cuma mengandalkan uang pemberian dari Mas Angga doang yang 3 juta itu. Rumah ibu juga kelihatan gak terurus banget. Debunya banyak dan tebal. Padahal ini momen lebaran, yang biasanya rumah semua orang tampak bersih dan rapi. Bahkan ketika aku lihat ke dapur, dapur sangat kotor banget. Banyak bekas minyak sampai mengerak. Ketika aku buka tudung saji, gak ada daging atau rendang layaknya menu khas ketika lebaran. Hanya ada sayur bayam yang banyak sekali airnya, plus nasi putih, gak ada sambal atau tempe goreng atau ikan asin, gak ada sama sekali. Kue-kue dan minuman yang ada di depan juga atas pemberian kami. Bukan ibu beli sendiri, gak ada sama sekali. Aku gak kebayang selama ini ibu hidupnya gimana, tapi ibu gak pernah ngeluh ke aku. Ibu apa sebaiknya ikut Andira aja, Bu? Andira gak tega, ibu semakin kurus selama ini. Ya, Bu? Aku berusaha membujuk ibu agar mau ikut sama kami aja. Emang boleh ibu ikut kalian? Ibu takut merepotkan, ucap ibu. Aku segera menggeleng cepat. Ibu, yang namanya orang tua gak akan pernah ngerepotin anaknya. Sudah jadi tanggung jawab kami sebagai anak. Ibu mau ikut sama kami? Tanyaku sekali lagi. Ibu mengangguk pelan. Hatiku lega. Itu artinya, ibu akan hidup lebih layak. Rumah akan selalu bersih karena aku rajin membersihkan rumah. Ibu gak akan tinggal di rumah yang kotor seperti ini lagi. Ibu jahat malah ninggalin kami berdua, kata Vita marah. Ibu bukan jahat, Nak. Ibu di masa tua ingin hidup tenang. Ibu ingin santai, bukan ingin sengsara seperti ikut sama kalian. Ibu pamit ya, ucap ibu sambil meneteskan air mata. Aku bisa mengerti bagaimana perasaan ibu. Pasti dia sangat sedih akan meninggalkan kedua anaknya. Waktu terus berlalu. Tidak terasa ibu sudah 1 bulan ikut sama aku dan Mas Angga. Kondisi ibu lebih baik. Ibu lebih sehat. Tapi sementara itu rumah ibu yang ditinggalkan kini sudah berubah seperti hutan belantara. Rumput-rumput yang tumbuh di halaman sudah menjulang tinggi.
Gak ada yang membersihkan atau disemprot. Padahal halamannya cuma kecil, tapi segitu aja gak ada yang mau bersihin. Mas, aku takut kalau terjadi apa-apa sama kedua adikmu, Mas. Ucapku Mas Angga. Ya, kamu bolehlah datang ke sana. Kamu pastikan apa mereka baik-baik saja atau enggak. Akhirnya aku datang ke sana dan memastikan keadaan mereka. Rumah semakin kotor, kayak nggak pernah disapu berbulan-bulan. Ya Allah, jorok banget, kataku. Ditambah lagi sarang laba-laba sangat banyak. Agung, Vita, kataku memanggil karena pintu dalam keadaan terkunci. Tak lama ada seseorang yang membukakan pintu. Ternyata Agung. Agung, kamu kenapa? Kok pucat sekali? Tanyaku karena melihat kondisi Agung sangat menyedihkan. Badannya kurus, pucat, dan matanya sangat cekung serta hitam. Ke rumah sakit aja, Agung. Kamu kayaknya sakit parah, kataku. Sambil ku tarik tangannya, aku benar-benar khawatir. Mana Vita? Tanyaku. Agung hanya menoleh ke belakang. Apa Vita sakit juga? Buru-buru aku menerobos. Dan ternyata benar. Vita dalam keadaan sakit. Dia terbaring di sofa lemah yang berantakan dan bau. Astagfirullahalazim. Kalian sakit apa? Aku meminta bantuan tetangga sekitar untuk membawa keduanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa mereka berdua dehidrasi dan kelaparan. Apa? Kelaparan? Apa mereka nggak bisa cari makan? Tanya aku sangat terkejut. Tak lama Mas Angga juga sudah datang di rumah sakit bersama ibu. Mereka itu nggak tahu caranya cari uang. Sampai makan pun nggak bisa. Tuh makanya mereka sampai kayak gini, kata ibu. Aku hanya bisa mengurut dada, nggak nyangka. Kalau hal sepele untuk mencari makan aja, kedua adik suamiku ini nggak bisa lakuin. Kan bisa kerja apa aja, yang penting bisa makan. Tapi hal sesederhana itu mereka nggak bisa lakuin. Sebenarnya mereka itu manusia atau bukan? Akhirnya setelah beberapa hari dirawat, keduanya diperbolehkan untuk pulang. Kondisinya udah lebih baik. Mbak, kami minta maaf, kata Vita. Minta maaf untuk apa? Tanyaku. Kami banyak salah, Mbak. Kami salah, ucap Vita dengan suara lemahnya karena belum benar-benar pulih. Udah ya, Mbak nggak apa-apa. Yang penting sekarang kesehatan kalian. Kalian jangan ulangi lagi ya. Aku memaafkan keduanya. Ya, karena sejatinya memaafkan itu lebih baik. Karena tak tega melihat kondisi kedua anaknya, ibu kembali lagi ke rumah itu. Dan aku membantu ibu membereskan rumah sampai kinclong seperti dulu. Kami juga sempat ganti cat agar ada suasana baru. Beberapa susunan perabotan juga dirubah, supaya vibes-nya benar-benar tempat yang baru. Setelah kejadian itu, seminggu kemudian aku ke sana, tapi kondisi rumah benar-benar sudah berubah. Yang kemarin memang sempat aku bersihkan, tapi kini jauh lebih bersih. Gak ada sawah, gak ada debu, lantai juga kinclong dan wangi. Siapa yang beresin semua ini, Bu? Tanyaku ragu ke ibu. Adik-adik kamu, gimana? Rapi nggak, Nak? Jawab ibu mertuaku. Beliau terlihat sangat bahagia sekali. Aku menganggukkan kepala. Pertanda aku setuju bahwa rumah ini sangat rapi dari biasanya. Terus Agung sama Vita kemana, Bu? Tanyaku. Mereka kerja? Katanya sih kerja di toko, angkat-angkat barang. Gak apa-apa katanya, yang penting bisa makan. Jawab ibu. Mendengar jawaban ibu, aku hanya bisa tersenyum. Tersenyum sangat bahagia. Oke Bunda, cukup kisahnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.